Arta Artanto nama lengkapnya, teman-teman manggil biasa Arta. Kalau di Instagram Golbet. Usaha yang aku jalani adalah usaha handmade sebenarnya. Yang aku kasih nama brand itu Flying Fish. Isinya handmade-nya lebih ke aksesoris, kalung, gelang, cincin gitu. Awal mulai Flying Fish ini dulu pakai bahan-bahannya kayu yang saya ukir, terus jadi pendan atau bandul-bandul kalung, terus bikin manik-manik juga dari bahan kayu, tak bikin gelang, tak bikin cincin gitu sih. Kalau dulu kenapa aku memulai usahanya dengan bahan kayu itu karena waktu dulu itu masih muda banget mas, umur mungkin 21-22 tahunan, mulai itu nggak punya modal. Terus karena ada temen yang sering bikin karya seni dari kayu, dia bikin patung. Aku sering main ke sana, kita sering nongkrong bareng. Aku nemu potekan kayunya, daripada aku nganggur dia bikin, kan aku ikut bikin gitu. Aku bikin ukiran kecil-kecil, terus ngumpul udah banyak mas, karena itu sering banget aku ke tempat itu bareng temanku bikin-bikin kayak gitu. Terus lama-kelamaan karena udah banyak, terus mikir ini kayaknya bagus nih, bisa dijual untuk aksesoris kayak gitu. Awalnya gitu sih, jadi lebih ke kayak modalnya sedikit dan kayaknya ada peluang begitu sih. Jadi lanjut, waktu itu tuh waktu aku bikin itu sama temanku, terus kepikiran untuk dijual, itu sebenarnya aku masih kerja di warung sate di Jakarta. Terus umur segitu aku berpikir, karena aku nggak kuliah, aku cuma lulus SMA, terus harus langsung terjun kerja karena saat itu ada satu hal yang membuat aku nggak bisa kuliah. Ya aku kepikiran, oh mungkin ini bisa dibikin usaha supaya aku nggak kerja terus. Saat itu aku bikinnya seperti itu. Nah pas kita kepikiran untuk ngejual ini karya, awalnya dulu aku jualannya di Car Free Day di Bundaran HI berdua sama temanku. Terus pagi-pagi aku datang ke Car Free Day di Bundaran HI itu, aku gelar lapak, tak jual kok laku gitu. Pikirku kan kayak gini doang kayaknya nggak laku nih. Nah, terus setelah laku kita seneng banget, akhirnya malam lagi nongkrong lagi, ketemu ngobrol lagi, kayaknya kita harus nyari tempat untuk jualan ini yang lebih bagus lah mungkin. Akhirnya nemu di Jakarta ada tuh acara Tumpah Ruah, yang di situ kan teman-teman ngejual barang-barang kreatif, benda-benda kreatif segala macam. Akhirnya ikut apresiasinya juga lumayan banyak laku. Terus bahkan ada salah satu stasiun TV yang kayak ngeliput dari beberapa tenan, 200-an tenan itu yang diliput cuman beberapa, dan salah satunya aku sama temanku itu. Setelah sering banget tuh ikut Tumpah Ruah, karena Tumpah Ruah tuh kalau nggak salah dulu setiap bulan, aku terus berpikir lagi, kayaknya aku karena masih kerja jadi nggak bisa tuh setiap bulan ikut. Akhirnya mau nggak mau, zaman dulu tuh kayaknya orang jualan online itu masih di Instagram gitu-gitu. Aku bikin Instagram, aku bikin nama dan aku ngejualnya di Instagram. Dan laku, alhamdulillah laku, tiap hari ngirim juga. Terus ya kepikiran resign mas, aku resign kerja dari warung sate saat itu kan, pulang ke Lampung. Ternyata setelah di Lampung tuh beda, kayak ternyata atmosfernya beda, semangat dari teman-teman juga beda. Tapi kan nggak boleh nyerah tuh, karena udah terlanjur pulang karena itu, merasa sanggup buat keseharian, penghasilan. Tapi ternyata waktu itu susah, ya mau nggak mau kan harus tetap diusahakan, harus terus diperjuangkan. Aku nyarilah acara-acara di Metro, kota terdekat dari tempatku tinggal di desa kan Metro. Ya, dan teman-teman lain ternyata banyak banget teman-teman kreatif. Nah dari situlah aku ngerasa kayak aku udah kembali menemukan lingkungan yang sesuai seperti di Jakarta. Terus semangatnya tambah lagi, bikin lagi inovasi-inovasi produk, dan ya begitu seterusnya sampai sekarang. Nah ya, setelah lanjut jualan di Metro, saya ngelanjutin
jual-jual di Instagram gitu masih lanjut. Terus ya makin lama namanya orang usaha kan naik turun. Ada saatnya ketika jualan nggak ada tuh ya bingung juga mau gimana lagi nih gitu kan. Terus tapi kayak ada sesuatu yang perlu diperjuangkan sih menurutku. Aku punya prinsip kalau sesuatu yang udah aku mulai harus aku selesaikan gitu, walaupun entah seberapa lama gitu. Ya akhirnya terus mencoba untuk mencari cara segala macam. Akhirnya nemu kayak jualan di Shopee, di marketplace mulai ada gitu, dan berlanjut sampai sekarang. Ya kalau dulu titik terendah tuh bener-bener nggak ada yang laku mas, kayak bener-bener nggak ada yang laku. Terus aku dulu juga sempat ikut kerja di salah satu toko kaos ya, toko distro gitu, Uncle Tis di Kota Metro. Yaitu buat menopang sih sejauh karyaku ini jarang laku, masih susah laku, aku kerja di sana gitu. Ya susahnya sih seperti itu mas. Kadang karena jarak dari tempatku ke tempat kerja di toko itu lumayan jauh, perlu bensin, kadang juga nggak ada duit mau beli bensin, tapi gimana harus diperjuangkan terus menerus sih. Tapi setidaknya yang aku tetap lakuin, aku tetap perjuangin gitu sampai sekarang sih. Kalau pis kayaknya nggak hitung. Kalau pis ya kurang lebih ya ratusan lah mungkin. Kalau penjualan selama aku mencatat paling banyak itu 13 juta sih cuman sebulan. Ya namanya juga usaha kecil sih, 13 juta. Aku susah jelasinnya, kayak mungkin organik wae aku jalani gitu, kayak mungkin sedekah segala macam aku lakuin, tapi memang berpengaruh sih menurutku. Jadi kayak ya begitu. Kalau dari aku ya, buat teman-teman yang mungkin hari ini udah memulai bisnis atau baru akan memulai bisnis, yaitu sarannya tentu saja banyak-banyak nyari kayak referensi supaya ketika merasa stuck kita punya gambaran dari orang-orang lain yang bisa kita tiru, tapi tetap dengan karakter kita. Kayak gitu sih, lebih gitu, lebih banyak ngobrol ke teman-teman, nyari referensi, ngelihat sosial media, nyari referensi yang masih selaras dengan produk yang kita jual gitu. Banyak baca buku juga kan untuk narasi ya. Produk zaman sekarang kan menurutku nggak hanya sekedar produk seharusnya kan, kayak ono cerita, kayak yo storytelling bahasanya apa ya, bahkan boleh banget tuh membawa isu-isu. Kayak beberapa di akhir-akhir ini, beberapa bulan ke belakang aku lagi bikin produk banyak tuh tentang semikolon, tentang titik koma. Itu kan juga sebenarnya isu yang pengen kita bawa juga untuk mengisi bahwasannya si produk itu bukan sekedar produk, tapi bisa jadi sebuah tanda, ya bisa jadi bercerita gitu si produk. Oke, saya Artanto dari Flying Fish. Keterbatasan nyatanya nggak selalu berarti buruk, karena pada akhirnya keterbatasan bisa men-trigger kita untuk selalu melakukan apa yang sudah kita perjuangkan dari awal. Udah ya.